Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang prinsip asesmen pada kurikulum Merdeka. Ini langsung kami ambil filenya dari buku panduan yang diberikan oleh pemerintah, Panduan Asesmen dan Pembelajaran untuk Kurikulum Merdeka. Di video-video yang kemarin kami sudah menjelaskan tentang prinsip pembelajaran. Alhamdulillah responnya sangat baik dari Bapak Ibu. Untuk video kali ini kami akan mencoba juga untuk menjelaskan tentang prinsip asesmennya. Ini yang paling menarik nih Bapak Ibu. Pemerintah sebenarnya tidak mengatur pembelajaran dan asesmen secara detail dan teknis. Pemerintah itu tidak mewajibkan pembelajaran harus seperti ini, asesmennya harus seperti ini, enggak. Karena pemerintah, salah satu ciri khas kurikulum Merdeka itu, pemerintah itu percaya kepada guru, percaya pada satuan pendidikan, bahwasanya yang paling bisa memahami kebutuhan dari peserta didik adalah gurunya sendiri. Karena di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap peserta didik tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya pemerintah tidak mengatur bagaimana pembelajaran dan bagaimana asesmen secara detail dan teknis. Nah, tapi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan asesmen ini berjalan dengan baik, maka pemerintah menetapkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Bagaimana prinsip asesmennya? Kita bahas di sini Bapak Ibu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama, prinsip asesmennya adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyedia informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Artinya gini Bapak Ibu, seperti yang kami jelaskan dalam pengertian asesmen formatif dan sumatif kemarin, bahwasanya asesmen dan pembelajaran itu merupakan satu kesatuan. Jadi dalam setiap tahapan, dalam kita merencanakan pembelajaran, dalam melakukan proses pembelajaran, dalam mengevaluasi pembelajaran, maka semuanya kita padukan antara pembelajaran dan asesmen. Misalnya ketika kita merancang modul ajar, merancang pembelajaran, maka yang kita rencanakan bukan hanya bagaimana cara kita mengajar, tapi asesmennya nanti seperti apa, itu juga kita rencanakan. Dan ketika kita menilai, kalau dulu kan kita menilai hanya hasilnya saja, hanya angkanya saja, tetapi dalam asesmen itu juga merupakan pembelajaran, baik bagi kita maupun terutama bagi para siswa kita, supaya mereka itu nanti terbiasa merefleksi diri, terbiasa untuk memperbaiki kesalahan, sehingga semakin hari mereka semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga asesmen dalam kurikulum Merdeka ini bukan hanya sekedar penentuan kenaikan kelas, bukan hanya penentuan ranking saja, tetapi menjadi pemandu bagi kita para guru, bagi para siswa, dan juga bagi orang tua, bagaimana mereka menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Untuk prinsip pertama ini, contoh pelaksanaannya adalah yang pertama, kita sebagai guru melakukan asesmen di awal. Kalau dulu namanya asesmen diagnostik, tapi sekarang namanya menjadi asesmen di awal pembelajaran, yang kita gunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, sebenarnya kita itu sudah punya data tentang kebutuhan peserta didik kita, tentang kesiapan peserta didik kita dalam memahami materi baru yang akan kita ajarkan. Ketika kita mau mengajar perkalian, ketika di asesmen awal, kalau perkalian itu siswa harus paham penjumlahan terlebih dahulu.
ketika di asesmen awal kok ternyata anak belum paham tentang penjumlahan, nanti kalau kita paksakan mengajar perkalian tentu kita akan mengalami banyak kendala. Jadi karena keadaan siswa kita itu belum memahami materi prasyaratnya, maka dalam modul ajar, dalam merencanakan asesmen di awal itu juga harus kita cantumkan bagaimana supaya siswa itu memahami terlebih dahulu materi prasyaratnya. Dalam ini adalah materi penjumlahan. Jadi ketika anak nanti sudah memahami tentang materi penjumlahan, kita mengajar perkalian akan lebih mudah. Kemudian contoh yang kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depan. Tentu kemarin dari CP itu kan kita susun menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita merencanakan pembelajaran membuat modul ajar, tentu fokus utama kita adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu nanti akan tercapai. Nah, dari situ nanti ketika kita merancang sebuah modul ajar, maka asesmennya harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga adalah pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Kita tahu semua ya bahwasanya asesmennya itu kan ada formatif dan sumatif. Kalau formatif itu kan untuk perbaikan pembelajaran, kalau sumatif itu kan untuk mencari nilai yang kita nanti cantumkan di rapot siswa sebagai penentuan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Nah, dalam asesmen formatif untuk proses perbaikan proses pembelajaran, kita nanti memberi umpan balik berupa kalimat dukungan. Jadi asesmen kita bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar huruf A, B, C, tetapi juga kalimat umpan balik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh atau biasa kita kenal sebagai growth mindset. Jadi dalam asesmen nanti kita sekali lagi bukan hanya sekedar menuliskan angka, bukan hanya sekedar menuliskan label A, B, C, tetapi kita beri umpan balik kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi siswa, untuk menambah gairah siswa guna memperbaiki kesalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian contoh selanjutnya adalah pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Ini juga sudah kami jelaskan di video kemarin yang asesmen as learning for learning itu Bapak Ibu. Jadi dalam penilaian yang gagah itu bukan hanya gurunya saja, yang melakukan asesmen itu bukan hanya gurunya saja, tetapi kita libatkan peserta didik kita untuk mereka itu berlatih penilaian diri, menilai dirinya sendiri. Ketika pembelajaran yang sudah berlalu ini, metode yang saya gunakan itu sudah benar apa tidak, strategi belajar anak-anak itu sudah benar apa tidak, dilihat dari bagaimana mereka memahami tentang kompetensi yang kita ajarkan. Juga ada penilaian antar teman, nanti form-formnya juga insya Allah akan kami berikan. Kemudian contoh berikutnya adalah pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Karena kita tadi sudah melakukan penilaian, siswa sendiri sudah melakukan penilaian diri atau penilaian antar teman, maka tentu saja mereka harus merefleksi diri mereka. Kekurangannya apa toh, kelebihannya apa toh, apa yang harus mereka perbaiki toh. Nah, siswa juga harus berlatih seperti itu. Bukan hanya sekedar kita gurunya yang memperbaiki diri, tapi siswa-siswi kita ajarkan ke tingkat pemikiran yang tertinggi supaya mereka nanti memiliki pemikiran yang metakognitif, mampu memahami dirinya sendiri, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangannya itu di mana. Tentu menarik ya Bapak Ibu. Kemudian contoh selanjutnya adalah pendidik merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Karena dalam kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan
kemampuan anak masing-masing. Tentunya ketika kita melakukan asesmen, tingkat kesulitannya juga tidak boleh sama, seragam semua tidak. Kenapa? Karena siswa yang tingkat pemahamannya di bawah, kalau kita kasih soal yang susah, tentu itu akan akan mengganggu pola pikirnya. Mereka akan merasa bodoh karena soal yang kita berikan tingkatannya yang hot, tingkatannya yang sulit. Tapi kalau kita melakukan asesmen sesuai dengan tingkat kesulitan, maka ini bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Mereka akan merasa bahwa sebenarnya mereka itu bisa, mereka itu mampu memahami pembelajaran. Dan tentu saja hasilnya nanti kita jadikan umpan balik yang membangun, yang positif, supaya sekali lagi siswa-siswi kita bisa semakin memperbaiki diri. Dan contoh terakhir pada konteks PAUD, yang dipantau tidak hanya berbagai aspek perkembangan yang ada di CP saja, tetapi juga tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Tentu guru PAUD lebih paham ini tentang bagaimana tingkatan tumbuh kembang seorang anak usia PAUD. Kemudian kita lanjut asesmen yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut prinsip asesmen yang kedua, Bapak Ibu. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen yang efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kita tahu fungsi asesmen itu kan ada dua, sebagaimana bentuknya. Yang pertama asesmen formatif dan yang kedua asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu kan fungsinya untuk sebagai refleksi, umpan balik, untuk perbaikan proses pembelajaran, untuk perbaikan siswa, untuk perbaikan gurunya. Lah, kalau untuk yang asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan di akhir untuk melihat tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Jadi asesmen yang kita lakukan harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk tekniknya itu kita diberi keleluasaan, Bapak Ibu. Pemerintah tidak memaksa harus pakai ini, harus pakai itu, tapi nanti pemerintah memberikan contoh yang efektif. Nah, contoh dari asesmen, dari prinsip yang kedua adalah yang pertama, pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Ini jelas ya Bapak Ibu, dalam kita menyusun modul ajar tentu ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran yang akan kita coba kuasai bersama-sama. Nah, sebelum kita mengajar, kita terlebih dahulu mengenalkan tujuan. Anak-anak, tujuan materi, tujuan belajar kita hari ini adalah ini, supaya nanti anak tahu, supaya punya keseragaman antara guru bahwa pada hari itu tujuan pembelajarannya adalah ini misalnya. Ini saya kira sudah paham semuanya, ini juga sudah kita lakukan di kurikulum sebelumnya ya Bapak Ibu. Kita memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal. Kita beri gambaran singkat tentang apa toh yang akan kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua adalah pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Bukan hanya pakai tes saja, tapi juga nanti ada rubriknya, ada teknik-teknik yang lain. Nanti akan kami jelaskan di video berikutnya. Yang jelas tekniknya tidak hanya 1-2, tapi kita memakai beragam teknik asesmen. Kemudian prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Yang pertama adil. Adil itu artinya tidak hanya sama ya Bapak Ibu. Misalkan kita punya dua anak, yang satu TK, yang satu kuliah. Kalau kita memberi uang saku sama-sama 100.000 itu tidak adil. Adil itu melakukan sesuatu sesuai proporsinya.
Ya anak TK ya dikasih uang 10.000 misalnya, yang anak kuliah dikasih 50.000, itu baru namanya adil. Jadi seperti prinsip sebelumnya, dalam asesmen sesuai tingkat kesulitan masing-masing. Kalau bisa ini kita belajar nih Bapak Ibu. Dan sekali lagi, hasil dari asesmen kita gunakan sebagai langkah untuk menyusun program selanjutnya. Setelah kita tahu kelemahan kita, setelah kita tahu kelebihan kita, tentu kita nanti bisa memperbaiki di proses pembelajaran berikutnya yang kita tuangkan dalam modul ajar. Jadi sebenarnya modul ajar itu bukan sesuatu yang mati ternyata Bapak Ibu. Modul ajar itu sebuah dokumen yang hidup, yang bisa kita edit, yang bisa kita sesuaikan sesuai dari hasil asesmen yang kita lakukan, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Contohnya Bapak Ibu, yang pertama, pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran, bukan hanya untuk kepentingan menguji. Jadi ketika kita melakukan asesmen kok memakan waktu yang lama, tidak masalah Bapak Ibu. Karena sekali lagi kita itu bukan hanya untuk menguji, bukan hanya untuk mencari nilai yang kita tulis di rapot, tapi kita itu memang melatih peserta didik kita untuk menjadi seorang yang bisa merefleksi dirinya sendiri. Dan tentu tujuan utama kita mengajar itu bukan bagaimana siswa itu dapat nilai 100 semua ya Bapak Ibu, tetapi untuk mencapai nilai 100 itu loh, tentu di tengah-tengah pembelajaran itu kan ada kendala, ada kekurangan, ada salah metode misalnya. Tentu ketika kita menyediakan waktu yang agak lama tidak masalah ternyata Bapak Ibu. Karena salah satu prinsip dari kurikulum merdeka itu kan materi esensial ya, tidak mengejar keluasan materi, tapi bagaimana materi tersebut kita pahami sesuai esensinya sehingga siswa-siswi itu belajar secara mendalam tentang sebuah materi yang kita ajarkan. Contoh yang kedua, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Di kurikulum merdeka memang sudah tidak ada KKM gitu Bapak Ibu, tapi ada KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kita nanti menentukan kriteria tujuan pembelajaran kita tuh ini. Kalian dianggap sukses, dianggap tuntas apabila kalian sudah mencapai ini. Nah, supaya siswa tahu saya itu nanti dianggap berhasil itu kalau saya sudah bisa apa tahu. Nah, ini seperti kalau dulu itu indikator gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya contoh ketiga adalah pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Tentu kita sebagai pendidik butuh rekan ya, untuk kita ajak kolaborasi, entah itu di satu fase maupun di satu kelas maupun di satu sekolah, di satu satuan pendidikan kita berkolaborasi. Dan yang terakhir, pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu, hasil dari asesmen bukan hanya untuk menentukan kamu naik, kamu tidak naik, bukan, tapi untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran supaya pembelajaran semakin hari semakin baik, baik itu dari kita sebagai pendidik maupun dari siswa kita. Prinsip yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Nah, rapot yang kita buat, yang kita susun nanti sifatnya sederhana, yang penting informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang kompetensi siswa serta nanti kita tambah strategi tindak lanjutnya. Kamu matematika dapat ini berarti kamu kelemahannya di sini. Supaya nanti lebih baik maka tindak lanjutnya tuh harus seperti ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, tidak usah bertele-tele, tidak usah berlembar-lembar banyak, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tuanya. Kemudian peserta didik memberikan umpan balik juga secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama orang tua. Ini idealisnya seperti itu memang Bapak Ibu ya, secara berkala. Karena kan asesmen itu kan ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif itu kan bisa di awal, bisa selama proses pembelajaran. Bisa
Jadi kita bisa melakukan asesmen secara berkala. Yang terakhir, prinsip dari asesmen. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk peningkatan mutu pembelajaran. Ini hampir sama dengan tadi Bapak Ibu, bahwa asesmen yang kita lakukan hasilnya bukan hanya sekadar menulis angka di rapot, bukan hanya sekedar menentukan kamu lulus, kamu tidak lulus, kamu remedi, kamu tidak remedi, tetapi menjadi bahan refleksi peningkatan mutu pembelajaran. Kalau kita bisa melakukan refleksi, bisa melakukan umpan balik, tentu semakin hari pembelajaran akan semakin bagus, pembelajaran akan semakin berkualitas. Ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Jadi setelah kita nanti mencetak rapotnya atau hasil dari asesmen formatifnya, nanti kita baca Bapak Ibu, kita analisis, kita lakukan refleksi. Sekali lagi yang utama adalah refleksi Bapak Ibu, karena pemerintah ingin kita semakin hari pembelajaran di Indonesia semakin hari semakin berkualitas jika ada refleksi, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya, tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau hanya sekedar hasilnya tanpa ada refleksi, maka pembelajarannya akan seperti itu saja. Contoh yang kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Jadi ini skalanya satuan pendidikan Bapak Ibu. Satuan pendidikan memiliki strategi hasil asesmen yang digunakan sebagai bahan refleksi. Jadi sekali lagi seperti tadi, adanya kolaborasi. Jadi guru-guru di satuan pendidikan melakukan rapat atau bagaimana kita mendiskusikan tentang hasil asesmen ini itu untuk menentukan yang sudah baik dilanjutkan, kemudian mana yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikannya dengan orang tua. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Intinya asesmen pada kurikulum Merdeka itu bukan hanya kita lakukan di akhir, tapi bisa di awal pembelajaran untuk menentukan strategi keadaan siswa kita itu butuh apa toh. Nah, itu nanti di awal. Kemudian setelah kita mengajar di tengah-tengah itu juga kita nanti akan melakukan asesmen. Setelah saya melakukan pembelajaran selama setengah ini, sudah efektif apa belum, metode saya sudah pas apa belum, anak-anak itu sudah memahami apa yang saya ajarkan apa belum. Nah, kemudian nanti hasilnya tentu saja dari asesmen baik formatif maupun sumatif itu adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran guna meningkatkan mutu pembelajaran. Kita berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu, semoga kita dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa menjadi guru yang baik, bisa selalu mau merefleksi kekurangan kita, bisa mau belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan akhirnya nanti produknya siswa-siswi kita bisa menjadi generasi Indonesia yang luar biasa, yang bisa membanggakan bangsa Indonesia. Mari kita diskusikan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah asesmen seperti ini sudah kita lakukan ketika kurikulum 2013 kemarin? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.